untuk berbincang bersama dengan Kabak Prokopim Kabupaten Manggarai. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Paulus, salam sehat. Selamat pagi Kakak Feni, salam sehat juga dari Kabupaten Manggarai. Baik, nah Pak Paulus, sebelum kita melangkah ke upaya strategis yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai untuk antisipasi COVID-19 ini, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar sejauh ini bagaimana update kasus COVID-19 di Manggarai, Pak? Mohon diulangi, jadi kurang jelas. Terakhir bagaimana kondisi terkini COVID di Manggarai gitu. Ya, update kasus COVID-19 terlebih dahulu. Baik, memang kondisi terkini kasus konfirmasi positif di Manggarai memang pada level yang mengkhawatirkan kita semua. Dan penyebarannya memang terjadi di semua kecamatan. Dan yang paling dominan saat ini berada di Kecamatan Langkirembang dan beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai, gitu Ibu Feni. Namun demikian bahwa semua kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini itu memang didapatkan setelah petugas kita secara masif melakukan screening di setiap masuk di desa-desa dan juga bahkan kampung gitu, Bu Feby. Itu membuat bahwa memang akhir-akhir ini kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Manggarai itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu kondisi yang terjadi pada saat ini, Bu Feby. Berada di angka berapa nih Pak untuk kasus COVID-19 sendiri? Untuk data per tanggal 20 yang kami update sampai tadi malam, tanggal 20 bulan Maret 2002 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi memang ada penambahan kasus baru di kita ini ada 82. Itu dengan rincian kasus yang kontak erat itu kita ada penambahan 4, suspek 12, screening 3, dan ini semua terjadi atau didapatkan dari semua puskesmas yang ada dalam wilayah Kabupaten Manggarai. Begitu. Oke. Berarti ya semalam ada penambahan kasus lagi 82 nih Pak ya, dari kasus kontak erat yang dalam rangka testing dan juga tracing yang sudah dilakukan oleh Satgas. Seperti itu nih Pak Paulus ya. Betul. Nah, kemudian Pak, dengan penambahan kasus COVID-19 ini yang cukup signifikan, kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 37 spesimen yang sudah dikirimkan Pemkab Manggarai, dalam hal ini Dinkes Kabupaten Manggarai ke Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT, kemudian akan dikirim ke Balai Besar Kesehatan di Surabaya. Apakah ini sudah ada hasilnya dan benarkah ini Omikron Pak ataukah bagaimana? Ya, betul. Beberapa waktu lalu kita sudah memberikan keterangan Bupati Manggarai, Heri Detusnami sudah memberikan keterangan kepada media sebenarnya bahwa ada 37 spesimen yang kita kirim, yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai ke Laboratorium Kesehatan Daerah di Kupang, yang kemudian dikirim ke Laboratorium Besar di Surabaya. Dari 37 spesimen yang dikirim itu memang hasil yang kita dapatkan bahwa itu adalah virus Omikron yang kemudian kita ketahui bersama bahwa memang ini penyebarannya sangat cepat sekali dan itu menyasar usia yang sangat produktif gitu Ibu Femi. Jadi ini yang kita dapatkan waktu itu memang bahwa Pemkab sudah mendapatkan hasil dari laboratorium baik dari Kupang dan juga Surabaya, bahwa yang terjadi atau virus yang sedang melanda di Kabupaten Manggarai itu jenis Omikron ya? Omikron. Ya. Oke. Baik, setelah 37 spesimen ini mendapatkan hasilnya, apakah masih ada spesimen lagi yang dalam daftar tunggu nih Pak? Sudah dikirimkan sampelnya tapi belum mendapatkan hasilnya, ataukah bagaimana? Sesuai informasi yang kami dapatkan dari gugus tugas penanganan COVID-19 dalam hal ini Kesehatan Manggarai, memang mereka juga setelah mengirim
beberapa spesimen ke laboratorium kesehatan daerah yang ada di Kupang. Namun demikian bahwa sampai saat ini kami belum mendapatkan hasilnya, tetapi terakhir itu ada sekitar puluhan juga spesimen yang dikirim oleh teman-teman di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium kesehatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Oke, baik. Nah, untuk tempat karantina ini sendiri, Pak Paulus, ada yang terpusat, ada yang mandiri, ataukah bagaimana? Ya, yang kita memang melakukan di Kabupaten Manggarai menerapkan isolasi terpusat itu ada di Stadion Goldukal yang saat ini info ada sekitar 18 ada penambahan 3 kasus lagi kemarin, ada 3 orang yang dilakukan isolasi terpusat di Stadion Goldukal, sehingga total kasus yang ada orang yang diisolasi di isolasi terpusat kita di Stadion Goldukal itu sudah bertambah lagi, sudah mencapai angka 93 begitu. Dan yang lain memang kita isolasi mandiri ada jumlah yang cukup signifikan di angka ribuan ke atas gitu. Okay. Dan ini pemerintah tidak tinggal sendiri ya, tidak meninggalkan yang melakukan karantina sendiri atau isolasi sendiri, tapi tetap diawasi dengan 3T ini ya Pak ya. Testing, dalam tracing, dan pengawasan treatment. teman-teman di petugas kesehatan yang dari gugus tugas dan kabupaten maupun teman-teman yang ada di kecamatan di puskesmas itu. Okay. Jadi selalu dalam telepon teman-teman ini semua, baik yang ada di isolasi terpusat maupun dalam isolasi mandiri. Oke. Nah, virus Omikron sudah masuk di Kabupaten Manggarai, bahkan cukup banyak nih ya teman-teman menderita kasus COVID-19 varian Omikron. Apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkembangan virus Omikron ini, ataupun setidaknya jangan sampai nih semakin tersebar? Karena kita tahu nih Pak Paulus ya, virus jenis Omikron ini cukup cepat nih penularannya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, langkah cepat kemarin memang pada tanggal 16 Maret 2022 kemarin pemerintah Kabupaten Manggarai sudah membuat surat edaran tentang penegasan pencegahan penyebaran coronavirus ya, di Kabupaten Manggarai. Di dalam surat itu ada beberapa poin yang kemudian kita ambil sikap, seperti misalnya sekarang kita kembali melakukan kantor yang 50% WFH dan juga 5%-nya work from home. Di office, maksudnya work from home dan juga di kantor work from office. Dan yang berikut, karena kasus yang paling banyak juga terjadi di kita kemarin itu adalah anak-anak sekolah, maka langkah cepat kita untuk menghentikan sementara semua kegiatan belajar mengajar. Semua level dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi itu dihentikan untuk sementara, karena penyebaran itu virus ini sepertinya banyak menyisir anak-anak usia produktif termasuk anak sekolah. Jadi kemarin angka yang menyerang anak-anak sekolah itu cukup signifikan juga. Ya, pemerintah setempat mengambil sikap untuk menghentikan semua proses belajar mengajar sehingga virus ini bisa kita hentikan penyebarannya, begitu. Baik, jadi untuk saat ini dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi semuanya melaksanakan sekolah melalui daring nih Pak ya, dalam jaringan ya, secara online ya, belum tatap muka sampai dengan tren kasus COVID-19 akan menurun di Kabupaten Manggarai, seperti itu Pak? Betul sekali Bu Femi, memang sementara dalam surat edaran itu sampai dengan tanggal 28 Maret tentu kita akan lakukan evaluasi kembali, melihat apakah kemudian kasus itu masih ada, apakah ada kasus baru gitu. Jadi untuk sementara memang surat edaran yang surat instruksi bupati yang dikeluarkan sekarang itu berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2022. Namun demikian ada peluang nanti karena ada peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ini peningkatannya itu sangat signifikan. Orang yang terpapar virus corona ini sangat banyak di Kabupaten Manggarai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa ini virus Omikron yang proses penyebarannya itu sangat cepat gitu.
Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus Diramun, Kabak Prokopim Kabupaten Manggarai, informasinya pagi hari ini. Semoga meskipun belajar dari rumah, kemudian ada work from home, work from office dengan pembagian yang dilakukan, tidak menghalangi ya segala tujuan pekerjaan ataupun pendidikan, dan kita semua cepat sehat kembali Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, terima kasih Bu Femi atas wawancara pagi ini. Terima kasih karena membantu kita untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada virus ini dan tetap kesehatan, dan itu yang paling penting untuk mendapatkan protokol kesehatan dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Selamat pagi dan terima kasih. Pro 1, Kanal Inspirasi.